bertobat dalam dakwah sehingga layak kita dibangunkan istana di surga. Gitu. Ustaz, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, misalkan ada 2 pemahaman atau kalimat. Ketika orang beribadah mengharapkan surga dan kalimat beribadah hanya mengharap ridha Allah, di mana letak ikhlas pada 2 kalimat tersebut, Ustaz? Terus yang pertanyaan kedua, misalkan ada daun diletakkan di pintu sejenis tanaman, apakah itu termasuk syirik? Gimana? Daun gimana? Daun sejenis daun diletakkan di atas pintu. Terus ada sejenis umbian juga digantung di rumah. Yang ketiga cuma minta saran bagaimana untuk menghandle teman-teman, ya sejenis memikat teman-teman untuk bisa ikut di UKM kerohanian atau pengajian-pengajian. Pertama tentang itu bahasa sufi. Jadi kalau orang-orang sufi itu dia tidak berharap surga dan neraka, dia hanya mengharap ridho Allah. Hati-hati dengan bahasa-bahasa akidah yang seperti itu, karena bagaimanapun bahwa ketika di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Ya, ibadah kita itu tujuannya untuk surga. Termasuk sahabat bertanya kepada Rasul, maka Nabi pun menjawab la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya udah, niat kita surga. Kita melakukan amal yang mendekatkan diri kita ke surga. Walaupun di dalam hadisnya kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal tergantung niat dan Allah memberikan sesuai yang niatkan hamba. Tetapi bahasa faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Orang yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, dalam arti kata lain ini kan pahala. Fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, artinya ya pahala. Jadi tetap kita beribadah itu ya berharap surga, takut akan neraka. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Kita kan minta, ya Allah, berikan kepada kami ridho dan surga. Memang yang kita minta ini. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan bebaskanlah kami dari panasnya neraka. Jadi berharap surga, takut akan neraka. Itu selesai cukup. Berarti kalau bisa ada orang nanya, bilang aja keduanya nggak bisa dipisahkan. Gimana? Iya. Ya dengan kita karena Allah itu ya harapannya surga. Karena ridho Allah itu ya diberikan kepada orang-orang yang mukhlis dalam beribadah, dalam beragama. Ada orang yang sesat kan seperti ini, dia sesat. Dengan bahasa zikrullah, mengingat Allah itu, maka cukup perkara ibadah itu hanya mengingat Allah sampai mereka nggak perlu gerak dalam sholat. Contohnya, dia sholat zuhur, dia ingat saja bahwa ini waktu zuhur. Dia nggak perlu ruku, nggak perlu sujud. Udah sholat belum? Sholat itu kalau baru gerakan itu baru syariat. Belum makomnya belum naik. Kalau sudah makomnya naik itu nggak perlu gerakan. Yang penting ingat zuhur. Jadi kalau orang wukuf di Arafah, orang haji wukuf di Arafah, dia nggak perlu ke sana. Di rumah aja. Oh sekarang wukuf, selesai. Ini sesat. Maka jangan yang ke situ arahnya. Tetap dalam ranah kita berusaha beribadah maksimal. Ya dengan mengharap keridhaan Allah, balasannya surga. Surga yang menjadi apa kita, harapan kita. Nah makanya ketika sahabat Rasulullah SAW itu pernah mimpi di malam hari. Mimpinya itu dia masuk ke dalam surga. Dalam mimpi itu ada kenikmatan. Dia bertemu dengan bidadari. Lewat pintu pertama, ditanya apakah engkau bidadari surga? Maka perempuan ini menjawab tidak. Saya pelayannya. Artinya pelayan bidadarinya. Beberapa lapis pintu itu sudah secantik itu, seindah itu, tetap bukan bidadari. Pas masuk pintu bidadari, terbangun dia. Terbangun. Kemudian mengadu esok harinya kepada Rasul. Ya Rasul, saya mimpinya diceritain kayak gitu. Kemudian tidak lama perang terjadi. Pas perang, beliau terbunuh. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, engkau akan bertemu seperti dalam mimpi. Surga. Ya, jadi minta diharap. Maka surga itu gambarannya ada sungai-sungai yang mengalir. Artinya keindahan surga termotivasi kita untuk mengejar. Nah,
bidadari itu tentu nggak bisa kita bayangkan dengan keindahan perempuan yang ada. Dan pangeran-pangeran di surga itu juga tidak bisa kita bayangkan seperti laki-laki yang ada di dunia. Kalau kita samakan, maka tentu tidak termotivasi kita untuk meraihnya. Bidadari surga itu adalah belum pernah tersentuh dengan laki-laki. Ya, pangeran-pangeran surga itu bukan pangeran yang jagung gombal ketika di dunia. Aku tembak engkau dengan bismillah. Kullu amrin ibadatin fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka tertolak ya. Perkara maksiat juga bismillah. Ya, insya Allah kita jadian ya. Maaf, saya takut nanti terjadi maksiat. Insya Allah kita menjaga. Kita sama-sama menasehati. Pas jam 3 pagi kita ditelepon, di miss call, di WA, tahajud yuk. Nah, pintu maksiat muncul. Allahu Akbar. Maka muncul film judulnya Sajadah Cinta. Pas sholat yang teringat cuma wajah si fulan terus yang muncul di dalam sajadah. Itu namanya sajadah cinta. Hati-hati mengingatkan yang seperti itu. Makanya saran saya, ingatkanlah kepada saudaramu yang menjadi muhrimmu. Tidak usah sibuk mengingatkan yang belum menjadi muhrim. Maka jangan, ketika ada seorang laki-laki yang suka ngingetin perempuan dalam urusan ibadah, tuh hati-hati bahwa dia sedang suka kepada orang itu. Kalau dia niatnya berdakwah, teman kita laki-laki kan nggak kurang, banyak sekali. Kenapa nggak itu yang kita bela? Kenapa nggak itu yang kita bela? Kenapa pilih satu anak yang kita bela? Ya, yang teringat itu kenapa ke situ kita? Makanya sepanjang dulu ketika ada orang-orang yang WA saya yang perempuan itu, maka saya nggak balas kecuali urusan-urusan dakwah yang sifatnya penting. Kalau nanya, Assalamualaikum akhwan, kaifa haluk ya, walaupun pakai bahasa Arab saya nggak balas. Apa tujuannya dia nanyain kabar saya? Perempuan kan, kalau laki-laki ya berarti kepedulian kita kepada saudara. Nanyain kabar saudara itu penting. Tapi kalau sampai nanya bingung kabarmu dan itu perempuan, udah makan belum akhi? Nah itu sudah. Emang kalau belum apa? Mau nganterin. Jadi hal-hal yang seperti itu harus kita tutup walaupun terlihat mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, daun dan hal-hal yang